Selamat pagi sahabat PKLU dimanapun berada. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam program SPM AB. Saya Maria Kula, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, mampukan kami untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Amin. Bacaan Alkitab dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Demikian bunyinya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kami harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, ya Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya,
ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada orang terang itu, seperti perbuatan-perbuatan yang jahat, ia tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Mari kita membaca renungan firman Tuhan sesuai SBU pada hari ini tanggal 7 Februari 2023. Kasih Allah yang tak terbatas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ungkapan kasih sering kita menjadi pembicaraan banyak orang. Biasanya kata tersebut digunakan oleh sepasang kekasih yang ingin menegaskan hubungan serius di antara mereka. Demikian juga antara orang tua dan anak-anaknya. Bagi orang percaya, kata kasih dianggap sebagai bagian dari iman yang dinyatakan dalam kehidupan bersama. Mengapa demikian? Karena anugerah keselamatan yang Allah rancangkan dan wujudkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus adalah ungkapan dan sekaligus tindakan kasih-Nya. Itulah sebabnya dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus mengungkapkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalimat begitu besar kasih Allah akan dunia ini hendak menjelaskan bahwa kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan apapun. Artinya Allah dapat menunjukkan kasih-Nya kepada siapapun yang Ia kehendaki dan tidak terbatas. Kasih seperti itulah yang menjadi nyata dalam pengorbanan anak tunggalnya. Allah oleh kasih-Nya yang tak terbatas kepada siapapun telah menjadi kunci penerimaan keselamatan oleh orang percaya. Jadi siapapun yang menaruh percaya bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus sebagai putra tunggal Allah, maka jaminan keselamatan dan hidup kekal akan menjadi miliknya. Bagi kita yang percaya bahwa karena kasih-Nya, anugerah keselamatan dan hidup kekal di dalam Kristus Yesus telah menjawab masa depan. Tugas kita adalah menjaga dan memeliharanya dan ketaatan dan iman yang terus bertumbuh, serta dapat mengejawantahkannya kepada sesama agar mereka juga percaya dan diselamatkan. Kita diutus ke dalam dunia agar banyak orang yang diselamatkan oleh kasih-Nya yang tak terbatas. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih
Marilah kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, karena sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk program Dewan PKLU agar dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh sahabat PKLU dimanapun berada. Tuhan berikan kesehatan agar kami tetap semangat menjalani masa tua. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi sahabat PKLU dimanapun berada. Shalom.